Selamat siang seluruh teman-teman Indonesia yang hari ini sedang seru-seruan. Kita akan mulai sebentar lagi untuk mengulik sebuah bahasan yang lagi rame banget di weekend kemarin terhadap statement pokoknya ada dari sisi komunikasi public speaking. Sebelumnya gue udah janji kita akan mulai jam 11.33 untuk ngulik dari sisi public speaking. Bagaimana sih kalau nanti Anda menjadi seorang pesohor, Anda menjadi seorang pejabat, Anda menjadi seorang yang sangat berpengaruh untuk lebih hati-hati pada saat Anda memberikan statement. Sebelumnya yang belum pernah ketemu dengan saya adalah Ikrar, foundernya Bicara Itu Mudah, yang kalau keseharian saya selalu ingin berbagi ilmu public speaking, ilmu komunikasi. Dan seperti biasa masih di bulan Syawal, sekali lagi saya ingin mengucapkan maaf lahir batin untuk seluruh teman-teman Bicara Itu Mudah, seluruh murid-murid Bicara Itu Mudah dimanapun Anda berada. Hari ini saya baru live streaming lagi setelah sekian lama kita libur karena bulan suci Ramadan. Dan sebelumnya maaf lahir batin, mohon dibukakan pintu semaaf-maafnya, dan semangat lagi, kita cari rezeki lagi buat menghadapi nanti Lebaran tahun depan lebih bahagia. Sesi siang ini menarik karena lagi hits banget, lagi viral banget. Bagaimana kita dididik untuk bisa bicara yang benar, ada konteksnya, ada powernya di depan umum. Jadi buat teman-teman, buat perusahaan-perusahaan yang sudah booking Bicara Itu Mudah, sabar, sebentar lagi kita akan bertemu lagi di kelas, kita akan bertemu lagi di serunya kelas-kelas Bicara Itu Mudah. Dan siang ini gue spesial mau ngulik seperti yang gue janjikan, gue akan mulai jam 11.33. Seperti biasa, kalau selama gue lagi sharing, selama gue lagi berbagi, selama gue lagi live streaming, kalau teman-teman sampai mendengarkan gue sekali aja ngeluarin filler, jadi filler itu ya yang pada belum ngerti nih ilmu public speaking dan komunikasi, filler adalah apa itu, apa namanya, mungkin itu namanya filler. Jadi kalau lo nanti pada saat gue lagi live streaming kedengaran sekali aja keluar tuh filler, silahkan lo bilang, Mas Ikrar keluar tuh fillernya, transferin gue GoPay dong buat menyambung keseruan hidup di bulan akhir Maret 2026. Besok udah 1 April, nggak terasa sudah 3 bulan di tahun 2026 kita berinteraksi, dan memang luar biasa, tinggal 9 bulan lagi. Kalau masih juga dalam 9 bulan Anda belum pernah ikut kelas Bicara Itu Mudah, siap-siap nanti udah akan ada lagi di tahun 2027. Dan seperti biasa, siap-siap rumorsnya, infonya rame banget di grup. Besok konon katanya, nggak ngerti deh bener atau enggak, BBM akan berubah harga. Yuk kita mulai jam 11.33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Dan saya siang ini khusus akan ngulik sebuah statement dari sisi kacamata public speaking dan komunikasi, yaitu betapa bahayanya Anda jika di depan forum, di depan banyak orang, apalagi Anda berpengaruh, Anda ditanya sesuatu, langsung jawabannya pokoknya ada. Contoh nih ya, misalnya nih, kalau kita lagi nongkrong nih sama teman-teman, kita lagi nongkrong sama besti-besti. Krar, gimana Krar? Lu udah siap buat seluruh program anggaran dan rencana jalan-jalan kita? Beres lah, pokoknya ada. Itu sah. Terus misalnya lagi ngobrol sama teman sejawat lo, ngobrol nih tanpa diketahui oleh pihak luar, lo ngobrol nih. Jadi lo udah punya nih strategi dan rencana-rencana kerja lo untuk membuat program ini berjalan. Pokoknya ada. Itu sah, itu boleh karena sifatnya private, internal. Terus gimana Mas Ikrar? Kalau statement pokoknya ada itu diluncurkan di depan media yang nanti ditonton oleh segitu banyak orang, mata, apa sih implikasinya, dan gimana sih Mas Ikrar kok cara kita untuk memperbaiki pokoknya ada menjadi sesuatu yang lebih powerful. Sekali lagi, kenalkan, gue adalah founder Bicara Itu Mudah yang kesehariannya selalu ngajarin lo public speaking agar lo bicara tanpa filler. Yuk kita kulik. Gue mengamati
Bukan hanya satu ya. Beberapa dari mereka yang saat ini dikenal sebagai pesohor atau pejabat publik atau orang yang dikenal masyarakat luas, ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan, lagi-lagi ya, memerlukan human brain. Human brain apa tuh Mas Ikrar? Gue bedah dulu. Otak manusia itu ada 3 isinya. Satu adalah reptile brain. Ulang-ulang ya. Ulang-ulang nih. Reptile brain. 2, mamalia brain. Dan yang ketiga adalah human brain. Terus apa nih Mas Ikrar korelasinya dengan pokoknya ada statement? Begini. Gue kasih contoh paling simple adalah ketika lu mendengar orang mengatakan sesuatu yang sifatnya refleks banget, buru-buru, dan tidak berpikir. Contoh ya, bro, lu hari ini udah makan apa? Pokoknya adalah. Itu namanya contoh dari reptile brain. Reptile brain dalam otak manusia, dalam ilmu komunikasi, menjelaskan bahwa tidak membutuhkan energi, tidak membutuhkan pemikiran, tidak membutuhkan usaha untuk menjawab atau mengeluarkan statement. Jadi contoh nih, lapar, lu makan. Haus, lu minum. Kemudian kepanasan, lu buka baju gitu. Jadi sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran dan energi serta usaha yang lebih untuk menjawab itu namanya reptile brain. Jadi kalau lu lihat nih ya di semua sosial media nih ya, lu lihat ada orang yang cepet banget komen, ada orang yang cepet banget ngomong, dijawab sesuatu langsung jawab, nggak pakai dia pikir. Itu yang lagi bekerja di dalam otaknya adalah reptile brain. Ingat-ingat nih, nanti lu bisa tahu korelasinya. Kenapa gue mau berbagi materi ini. Terus yang kedua, apa tuh Mas Ikrar yang disebut dengan mamalia brain? Mamalia brain adalah ketika lu diajak komunikasi sama orang, lu membawa konteks lu lagi sedih. Contoh misalnya gini deh, gue sedih banget nih. Lebaran ini udah lebaran ke-35 kali gue lebaran tanpa bapakku tercinta. Sedih banget rasanya. Lu bisa bayangin, lu lebaran, lu gak bisa lihat bapak lu udah selama 35 tahun karena beliau sudah meninggal duluan. Yang barusan gue sampaikan ini, gue lagi menstimulus otak yang disebut dengan mamalia brain, yaitu simpati, kesedihan. Makanya nih, biar lu semua pinter di Indonesia, di sesi-sesi gue yang tak terduga-duga ini, gue selalu bilang bahwa kesedihan, ulangi ya, kesedihan, ketidakmampuan, cerita-cerita sedih adalah sesuatu yang mudah sekali menyentuh rakyat Indonesia. Ingat-ingat tuh. Karena kebanyakan dari mereka yang bekerja adalah mamalia brain-nya. Masuk dong, yang paling sulit. Jangan lupa dong, tap-tap dulu, support akun layar ini, support akun ini, karena akun ini selalu berbagi ilmu public speaking dan komunikasi buat Indonesia. Lagi ya, yang ketiga nih yang gue mau jelasin. Lalu gimana Mas Ikrar yang disebut dengan si human brain? Human brain adalah bagian dalam otak manusia yang lo harus berpikir sebelum lo ngomong. Ini sulit. Shit, sulit. Sulit. Contoh nih, misalnya nih ya, ditanya nih, Mas Ikrar, kenapa Mas Ikrar bisa bicara lancar? Kalau gue ngomongnya, pokoknya ada deh, itu gue menggunakan reptile brain. Gue nggak berpikir. Langsung aja blok gitu, langsung blok. Blah, gitu ya, reptile brain. Tapi kalau gue menggunakan sisi human brain gue akan bilang gini, kemampuan gue berbicara didasarkan atas 2 kejadian masa lalu. Kejadian pertama adalah ketika gue dikirim oleh sebuah perusahaan belajar public speaking beneran di luar negeri. Terus yang kedua, ketika role gue dari 6 perusahaan yang gue jalanin, selalu role-nya ada role public speaking. Kalau lo jawabannya model yang barusan, itu otak lo lagi bekerja dengan keras. Makanya disebut dengan human brain.
Yo, sampai sini yo, paham ya? Lo tulis dari kolom komentar kalau lo paham nih bedanya. Jadi kalau selama ini lo sering lihat ada orang ngomong ngasal aja nggak pakai dipikir, berarti yang bekerja adalah reptile brain-nya. Ingat-ingat ya, reptile brain-nya. Siang ini gue lagi live streaming di berbagai sosial media, jadi kalau mata gue kesana, lu maklum ya. Sekarang gue mau kasih tahu apa sih Mas Ikrar bahayanya kalau kita sebagai seorang pejabat publik di depan sebuah forum ditanya orang, disiarkan langsung, terus ngomong seada-adanya menggunakan reptile brain, pokoknya ada. Nih, gue spill. 1. Sangat cepat lo akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik. Ingat-ingat ya. Jadi kalau nanti Anda nih jadi seorang yang mempunyai pengaruh, Anda seorang yang mempunyai jabatan, Anda dikenal masyarakat luas, hati-hati kalau kebiasaan ngomong Anda menggunakan reptile brain. Ingat-ingat ya. Jadi yang pertama yang akan terjadi adalah hilangnya kredibilitas dan kepercayaan publik. Karena pertanyaan rumit itu biasanya menyangkut isu-isu kompleks. Seperti misalnya ya, ada anggarannya, ada kebijakannya, ada potensial di korupsinya misalnya, atau dampak sosialnya. Jadi jawaban yang langsung ngomong pokoknya ada, itu terkesannya adalah menghindar atau tidak menguasai subjek materinya. Ingat-ingat nih, untuk semua teman-teman yang hari ini juga lagi belajar di korporasi, kalau nanti lagi meeting, lagi sesi tanya jawab dengan stakeholders, jangan pernah langsung ngomong pokoknya ada. Kemudian akibatnya adalah publik merasa dianggap kayak orang bodoh, kayak orang yang tidak dihargai. Padahal yang sedang dibicarakan adalah uang pajak kita. Ingat-ingat nih ya, uang pajak kita yang digunakan kembali. Terus kita pengen tahu, terus dijawab dengan pokoknya ada. Jadi di sini saya ingin sharing bahwa kalau Anda semua terbiasa ngomong dengan reptile brain, maka yang terpangkas dengan cepat adalah krisis kepercayaan. Ingat-ingat ya, krisis kepercayaan. Makanya semua lembaga, yuk benerin yuk komunikasi buruknya agar kita kalau lagi diberikan amanah menjabat sesuatu, kita terkesan nirempati. Jangan. Kita tuh harus terkesan banget empati, peduli. Makanya jangan pernah biasakan kalau kita bicara atau menjawab pertanyaan rumit, Anda jawabnya pokoknya ada. Ini dari sisi komunikasi dan public speaking. Saya lagi berbagi ilmunya. Terus apalagi Mas Ikrar? Dampak yang kedua nih. Dampak yang sering muncul kalau kita sebagai orang korporasi ngomong itu singkat-singkat di depan orang dan terkesan tidak menggunakan human brain kita. Yang kedua dampaknya adalah banyak akan muncul spekulasi dan hoax. Ulangi ya. Ketika Anda adalah seorang yang berpengaruh di depan umum, Anda memberikan statement yang tidak menggunakan human brain Anda, maka percayalah pantulan baliknya akan banyak spekulasi dan hoax. Ketika jawaban menjadi tidak jelas, ruang kosong langsung diisi dengan opini. Gue ulang nih. Ketika jawaban lu nggak jelas, maka ruang kosong langsung diisi dengan opini-opini liar, rumor, disinformasi di semua media sosial. Ingat-ingat lagi nih. Ya, para pejabat ya, kan ada tuh ya anggaran komunikasinya. Udahlah, kalau nggak bisa ngundang saya, bicara itu mudah, nggak apa-apalah ngundang yang lainnya. Yang penting Anda harus tersentuh ilmu komunikasi dan public speaking. Jadi kita semua yang mendengar statement-statement Anda tuh paling enggak ya merasa dibantu, merasa empati. Jadi gue ulang nih, kalau hal ini sering dilakukan, maka akan menjurus untuk memperburuk situasi dan memicu kontroversi atau bahkan nanti bisa terjadi juga demonstrasi. Jadi memang kita tuh harus hati-hati sekali mengeluarkan statement di depan publik, apalagi untuk orang-orang yang tidak menguasai konteksnya. Ingat-ingat ya, alih-alih kita mau coba untuk show off,
Namun jawaban-jawaban evasif atau jawaban-jawaban yang menggunakan hanya reptile brain ujungnya bisa menyulut amarah banyak orang. Ingat-ingat nih, udah saya jelasin dampak keduanya, gimana kita harus hati-hati pada saat kita di depan muka umum memberikan statement-statement yang bersingkat-singkat. Apalagi Mas Ikrar, ada di sana risiko hukum dan etika. Sebagai misalnya Anda besok diangkat menjadi pejabat publik, Anda diberikan sebuah panggung di mana Anda harus di sana untuk menjawab, Anda harus di sana untuk sharing, Anda diberikan panggung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, maka sebagai pejabat publik Anda memiliki kewajiban transparansi dan akuntabilitas. Ulang nih. Semua harus sadar kalau Anda sebagai pejabat publik, Anda itu memiliki transparansi dan akuntabilitas. Ini diatur nih dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, prinsip good governance, dan lain-lain. Ingat-ingat ya, ingat. Jadi kalau Anda hari ini itu merasa akan nanti menjadi pejabat publik, bahwa masyarakat yang ada di luar sana berhak untuk ditransparansikan dan harus ada akuntabilitas dari semua yang Anda statementkan. Ingat-ingat nih, karena itu diatur. Jadi jawaban-jawaban kabur kalau dari sisi public speaking dan ilmu komunikasi itu bisa jadi ditenggarai, bahwa publik merasa kalau ada jawaban-jawaban yang singkat, yang selalu reptile brain, yang tidak menggunakan human brain, itu bisa saja ada indikasi, misalnya ada fakta-fakta yang tidak disampaikan, atau ada sesuatu yang tidak diterang-benderangkan. Jadi makanya berpotensi kita-kita nih yang di level masyarakat kalau sudah mendengar jawaban-jawaban singkat dari para pejabat publik yang selalu menggunakan reptile brain, bukan human brain-nya, maka kita selalu nanti ujung-ujungnya adalah menduga-duga. Ingat, setiap ruang kosong selalu diisi oleh rumors dan diisi oleh disinformasi. Jadi yang belum tahu ilmunya, yuk kita bedah rame-rame. Lalu apalagi Mas Ikrar yang harus ditenggarai atau diantisipasi kalau kita sedang menyampaikan sesuatu, di dalamnya ada informasi yang isinya hanya setengah-setengah, yaitu kerusakan citra pribadi dan institusi. Ingat ya, kita tahu betapa sulitnya menjaga citra pribadi kita dan institusi yang di belakang kita, namun sekian banyak sudah ada contohnya, sekian banyak kita diberikan panggung public speaking dan komunikasi yang tidak pada tempatnya. Yuk mari kita belajar bahwa kalau Anda sebagai pejabat publik, ingat-ingat, pejabat publik itu dituntut transparansinya dan akuntabilitasnya. Makanya setiap kali kita mau mengeluarkan statement, harus ada yang disebut dengan human brain-nya. Jadi otak kita memang dipaksa untuk berpikir lebih banyak, lebih keras, karena statement kita bisa jadi akan menyentuh banyak orang. Ingat-ingat di sana ya teman-teman ya. Jadi tokoh masyarakat yang sering jawabnya misalnya singkat-singkat itu biasanya publik akan melihatnya sebagai orang yang tidak kompeten atau arogan atau main aman atau gini amat ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman semuanya. Yuk mari kita belajar dari sisi ilmu public speaking dan komunikasinya. Kemudian apalagi sih yang paling berbahaya kalau kita sedang menjabat dan kita menjadi orang yang berpengaruh, kita ngomong memberikan statement itu singkat-singkat dan kabur, yaitu dampak sosial yang lebih luas. Contohnya kayak bagaimana tuh Mas Ikrar, dampak sosial yang lebih luas. Jadi masyarakat suka nggak suka akan menjadi apatis atau sinis terhadap semua informasi yang diberikan. Karena memang prosesnya sudah sedemikian banyak contohnya. Terus yang paling seru adalah menurunkan partisipasi publik. Kan kita maunya pada saat kita memberikan statement, harusnya kan kita didukung dong oleh publik.
Harusnya publik merasa menjadi bagian dari keputusan tersebut. Jadi saya mau menyampaikan dan mau ngajak seluruh profesional yang hari ini sedang melihat semua yang berkaitan dengan public speaking, jangan pernah Anda membiasakan menjawab sesuatu menggunakan reptile brain. Gunakanlah human brain Anda. Karena dampaknya ternyata tidak semudah itu. Kemudian memperlemah legitimasi kebijakan. Ingat-ingat nih, sehingga program tuh sulit dijalankan karena jawabannya sangat pokoknya ada. Itu sangat-sangat jauh dari kualitatif dan kuantitatif. Kalau pada belum jelas yang saya maksud dengan kualitatif dan kuantitatif, gini. Biasakan Anda ketika sedang ngomong sesuatu, Anda wajib ngomong dengan datanya dulu. Contoh nih ya, misalnya nih, Mas Ikrar kok bisa sih public speakingnya lancar banget, nggak pakai filler, nggak ada kata-kata tak bermaknanya, itu bagaimana? Kalau saya adalah orang yang selalu menggunakan kuantitatif dan kualitatif, maka mulut pertama yang keluar itu biasanya bunyinya pakai kuantitatif dulu, yaitu data atau angka. Contoh nih, saya akan menjawabnya dengan seperti ini. Untuk bisa menguasai public speaking, ada 3. Nah, 3 ini yang disebut dengan kuantitatif. Ingat ya, jadi bukan banyak, bukan beberapa, pokoknya ada yang namanya kuantitatif, angka. Jadi jangan pokoknya ada, jangan. Pokoknya ada 3 yang harus dikuasai, itu namanya kuantitatif. Baru setelah kuantitatifnya selesai, Anda geser ke kualitatifnya. Yaitu 3 hal tersebut, yaitu opening, body, dan closing. Wah, udah mulai seru ya. Dari tadi sudah pada mendengarkan nih. Foundernya bicara itu mudah, bicara langsung sharing live streaming tanpa filler, dan Anda jadi ngerti perbedaan-perbedaan dan dampak yang ditimbulkan ketika nanti Anda harus berbicara mengenai public speaking dan komunikasi. Sehingga sekarang saya mau berbagi mengenai akibat jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa yang disebut dengan itu memang membutuhkan jam terbang dan membutuhkan mentornya. Oleh sebab itu, mari saya mau sharing sama teman-teman. Jadi menurut Mas Ikrar nih, saran praktisnya gimana nih untuk orang-orang bisa menghindari yang disebut dengan reptile brain itu, atau jawab sekena-kenanya atau sesingkat-singkatnya. Yuk, selalu hadapi pertanyaan rumit kalau Anda sebagai pejabat publik, atau Anda sebagai tokoh masyarakat, atau Anda sebagai orang yang didengar di luar sana, punya massa, punya fans, punya pengaruh. Selalu Anda berpeganglah pada 4 hal ini. 4 hal ya, saya bagikan gratis siang ini. 1, transparan. Ingat-ingat ya, transparan. Makanya ada ilmu, berikan dulu kuantitatifnya, baru kualitatifnya. Oke, transparan, karena itu uang, kalau apalagi itu menyangkut uang masyarakat, pajak masyarakat, dana masyarakat, transparan. Kuantitatif, kualitatif. Yang kedua adalah kedepankan empatinya. Ulangi ya, kedepankan empatinya. Jadi akui dulu kalau memang Anda sebagai manusia wajar bahwa keadaan, misalnya sekarang nih lagi keadaan perang di Timur Tengah. Kita di Indonesia, kami juga misalnya para orang-orang yang menjabat juga sedang kesulitan untuk mencari jalan keluar, dan kami bla bla. Akui secara manusiawi. Masyarakat juga bisa paham kok bahwa ini memang kondisi yang tidak mudah. Kemudian yang ketiga yang harus dipegang adalah ini yang sulit nih, yaitu jujur. Jika belum tahu, Anda katakan tidak tahu. Jangan langsung kita ngomong dengan reptile brain. Ada deh pokoknya ada. Beres lah, udahlah, jangan pada pusing. Udahlah, jangan. Publik itu perlu diberitahu karena itu adalah hak mereka. Karena itu uang mereka yang dikelola. Ingat-ingat nih. Kemudian yang keempat adalah belajarlah untuk mengerti komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah itu penting. Dialog itu penting. Bukan monolog defensif. Jadi teman-teman, siang ini saya cuma mau berbagi singkat-singkat saja. Jadi komunikasi yang buruk sebagai closing,
adalah biasanya masalah gaya bicara, bukan kegagalan kepemimpinan. Ingat-ingat ya, itu dua hal yang berbeda tuh, gaya bicara dengan kegagalan kepemimpinan. Jadi di era medsos dan demokrasi, jawaban-jawaban kabur seperti pokoknya ada, justru memperlihatkan ketidakmampuan kita mengelola isu yang terjadi di publik. Ingat-ingat nih, ketidakmampuan mengelola isu yang terjadi di publik. Jadi lebih baik mari kita selalu kalau ingin menjawab, ingat-ingat harus ada kualitatifnya, kuantitatifnya, kemudian harus ada sifat empatinya, dan being honest itu penting banget. Oke teman-teman, saya nggak mau sharing banyak-banyak lagi. Seperti biasa kalau sharing hanya 20-30 menit, tapi paling tidak teman-teman jadi bisa mendapatkan key point-nya bahwa untuk bisa berbicara di ruang publik ada ilmunya. Sampai di sini dulu. Kalau yang mau tahu-tahu soal gimana bicara itu mudah, kesana kesini ngajarin para profesional, silahkan lo cek sosial media kita, silahkan lo pantau, silahkan lo berbagi di sana. Untuk itu, tanpa panjang lebar, saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita seru-seruan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.